Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syaima dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Al-Masuriyah, Sukabumi. Saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pemikiran ekonomi pada masa 4 khalifah pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin, di mana dalam bahasannya nanti akan membahas mengenai konsep pemikiran dari mulai Khalifah Abu Bakar, kemudian dilanjut dengan Umar, kemudian Utsman, dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari konsep tersebut, mahasiswa harapannya dapat menganalisis perbandingannya antara kebijakan pemikiran ekonomi yang diambil dari 4 khalifah tersebut, kemudian juga dapat menganalisis bagaimana faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari keputusan atau kebijakan yang diambil dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga menganalisis relevansinya, apakah relevan dengan masa sekarang atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang mana hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi pada masa 4 khalifah pertama. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan doa bersama-sama. Boleh silahkan berdoa. Teman-teman, semoga dengan doanya tadi perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita masuk ke materi. Sebelum ke materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yang mana membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tujuannya agar teman-teman ini mampu memahami dan juga menganalisis apa sih pemikiran dari 4 Khulafaur Rasyidin ini gitu. Yang mana nanti teman-teman pemikiran apa saja kemudian bisa dikembangkan, yang akhirnya relevansinya apa di kehidupan sekarang. Oke, selanjutnya Khulafaur Rasyidin ini kan terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga ada Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin merefresh terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang pemikiran pada masa Rasulullah. Kira-kira ini teman-teman, kan di zaman Rasulullah itu ada pendapatan negara, kemudian juga ada pengeluaran negara. Nah, di pendapatan negara ini ada dibagi kepada kategori muslim dan juga non-muslim. Saya ingin bertanya terlebih dahulu nih teman-teman, daripada pendapatan negara, bagian muslim dan non-muslim itu apa aja sih? Boleh siapa? Pendapatan dari kaum muslimin yang pertama zakat, yang kedua ushur dari 5 sampai 10%, yang kedua ushur 2,5%, lalu yang keempat zakat fitrah, yang kelima wakaf, keenam amwal fadiyah, ketujuh nawaib, kedelapan sedekah lain, dan kesembilan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti pendapatan dari muslim itu ada zakat, kemudian ushur yang 5% sampai 10%, yang mana ini masuk ke dalam zakat pertanian ya. Kemudian ushur yang ini 2,5% zakat biasa khusus kaum muslimin, kemudian juga ada zakat fitrah, amal fadilah, dan juga nawaib dan sedekah lainnya. Oke, tadi yang dijawab ini adalah dari kalangan muslim. Kemudian apa sih dari yang kaum non muslim? Siapa yang mau jawab? Ibu, jadi dari kaum non muslim pendapatannya itu ada jizyah, ada kharaj, dan ushur 5%. Terima kasih Asti. Jadi pendapatan non muslim itu juga ada 3 ya. Ada dari jizyah, kemudian kharaj, dan juga ushur, di mana jizyah itu termasuk dalam pajak ya, pajak untuk kaum non muslim. Kharaj juga termasuk, kemudian ushur juga 5%. Kenapa berbeda? Karena dibedakan antara muslim dan juga non muslim. Seperti itu ya, tan muslim maupun non muslim. Di sini kan ada pengeluaran juga, baik itu dari primer maupun sekunder. Boleh teman-teman siapa yang mau jawab dari pengeluaran? Jawab Ibu. Untuk pengeluaran primer itu pertama ada biaya pertahanan seperti senjata dan benda, kemudian ada penyaluran zakat dan ushur kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Quran, termasuk para pengurus zakat. Kemudian ada pembayaran gaji untuk wali, kodi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. Kemudian ada lagi pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang negara, dan penentuan untuk musafir atau dari daerah padang. Mungkin itu. Masuk ke pembahasan Khulafaur Rasyidin, di mana yang pertama itu khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana masa pemerintahan beliau hanya berlangsung selama 2 tahun.
Dan di awal pemerintahannya, ia menemukan kasus di mana banyak orang murtad, kemudian juga nabi palsu dan pembangkang zakat. Kasus ini akhirnya Khalifah Abu Bakar ini berdiskusilah dengan sahabat bagaimana nih solusinya untuk menanggapi permasalahan ini. Yang pada akhirnya beliau bersepakat bahwasannya orang-orang tersebut harus diperangi. Makanya adalah terjadi perang Riddah atau orang yang murtad. Jadi diperangi oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian juga dari segi pengumpulannya tetap ada pada Baitul Mal sebagaimana Rasulullah mengumpulkan dari dana pendapatan negara. Nah, selain itu juga tadi zakat, kemudian di Baitul Mal, kemudian juga ada tanah taklukan. Karena kan setelah perang biasanya ada tanah taklukan yang setelah peperangan. Nah, dari situlah pendapatan negara dari segi ekonomi dari tanah taklukan, yang mana sebagian tanah taklukan itu dibagikan kepada sahabat, sebagian lagi dikelola oleh negara. Yang terakhir poin dari pemikiran pemerintahan Umar itu klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, di mana tadi kan untuk pendapatan itu ada zakat, usul dan lain-lainnya. Nah, ini tuh dikategorikan pada masa pemerintahan Umar, dikategorikan ke 4 bagian. Saya bacakan ya, maaf. Yang pertama itu ada zakat dan usur. Tadi kan di sini nih zakat dan usur. Yang pertama, di mana zakat dan usur itu diperuntukkan untuk apa sih gitu kan? Kalau misalkan sesuai dengan departemen yang sudah didirikan oleh Baitul Mal. Nah, kalau di sini dikatakan kalau pendapatan zakat dan usur di tingkat provinsi itu didistribusikan kepada orang lokal dulu. Kemudian apabila dari dana tersebut ada surplus atau ada sisa, dikembalikan ke Baitul Mal pusat. Nah, kemudian yang kedua, kategori kedua itu ada sedekah, ada khums dan juga sedekah, yang mana pendapatan ini didistribusikan kepada fakir dan juga miskin. Nah, tujuannya adalah untuk mensejahterakan ya. Tapi ini tidak dibedakan nih di antara khums dan sedekah ini. Pokoknya untuk fakir miskin, baik muslim ataupun yang muslim. Kemudian untuk yang ketiga, jizyah kharaj, ini untuk dana pensiun. Dana pensiun, kemudian juga operasional. Kemudian ada bantuan sosial, bantuan dan juga kebutuhan militer lainnya. Di mana pada zaman Khalifah Utsman ini selain melakukan ekspansi wilayah, beliau juga dari segi ekonomi itu mengembangkan sumber daya alam. Dari segi sumber daya alam ini membuat saluran air, kemudian juga jalanan atau dalam artian infrastruktur, berbeda dengan Umar ya, lebih ke infrastruktur perekonomian. Kemudian juga pembentukan organisasi kepolisian secara permanen, yang mana kenapa diresmikan secara permanen, karena untuk jalur penerbangan. Jadi biar lancar gitu ya, diadakannya atau diresmikanlah departemen atau jawat kepolisian. Zaman Utsman ini diresmikanlah armada laut. Jadi nggak cuma kepolisian aja secara darat, tapi laut juga diresmikan. Makanya dari situ pada zaman Khalifah Utsman dapat menguasai kelautan di wilayah Mediterania. Untuk menyalurkan bantuan tentunya sama seperti masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, pada zaman Utsman juga tetap sama, namun pada saat untuk zakat sendiri pada masa pemerintahan Utsman itu bolehlah sendiri aja yang menaksir dari zakatnya itu. Karena kenapa sendiri aja gitu kepada masyarakat, misalkan ya udah Mila, kamu taksir aja berapa harta yang kamu kenakan zakat. Karena pada saat itu kayak ada oknum pencatat zakat, padahal bukan gitu. Makanya kan itu dikhawatirkan ada pencurian atau hal-hal yang memang tidak baik pada saat itu. Namun zakat yang memang dikenakan pada zaman Utsman itu, pokoknya zakat yang dikenakan itu harus dipotong dulu hutangnya. Kalau teman-teman misalkan punya hutang tapi pengen bayar zakat, maka lunas dulu hutangnya, boleh bayar zakat. Nah, begitu pun pada zaman Utsman. Nah, selain itu juga yang dibahas pada zaman Utsman yaitu membagikan tanah taklukan. Kalau tadi kan Umar enggak ya? Umar enggak dibagikan, tapi tetap pada pemiliknya dengan persetujuan bayar jizyah dan kharaj. Nah, kalau misalkan zaman Utsman itu dibagikan. Beliau juga mengatur harga pasar agar pada di kalangan masyarakat. Selain itu juga beliau ini mengembangkan wakaf produktif. Mungkin pernah saya share wakaf produktif yang pernah dicanangkan Utsman itu wakaf sumur ya. Wakaf sumur yang mana sampai sekarang masih ada. Kemudian juga pada saat zaman Utsman ini standarisasi Al-Quran itu juga dijaga. Kemudian juga terakhir itu lebih ke penguatan administrasi keuangan juga. Oke, namun pada tahun kedua atau 6 tahun kedua dari segi ekonomi itu tidak naik lebih signifikan, jadi biasa aja. Malah mungkin pernah dikatakan mengalami kerugian. Masuk ke pemerintahan khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, di mana pada prinsipnya beliau ini yang mengukuhkan administrasi umum dan juga publik. Dan prinsipnya itu ya
tata kelola keuangan yang baik juga, kurang lebih sama seperti zaman Rasul, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman juga Ali. Jadi pada masa pemerintah Ali menjabat itu banyak banget kasusnya dari Utsman yang terakhir. Karena apa? Umar kan banyak membangun armada pelautan, membagi tentang hal taklukkan. Nah, ini berpotensi adanya korupsi pada zaman Utsman. Nah, maka dari itu pada zaman Ali itu memberantas pejabat yang korup gitu. Kemudian juga membuka lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kekayaan Utsman. Nah, mungkin dalam artian tadi itu dibagiinnya ke orang yang terdekat gitu, yang tanah taklukkan. Nah, Sayyidina Ali tuh nggak mau gitu, akhirnya mengambil alih, kemudian dijadikan Sayyidina. Kemudian mendistribusikan pendapatan pajak tahunan. Jadi sama-sama sebetulnya dari awal gitu mendistribusikan dana pajak sesuai dengan yang disebutkan oleh Umar. Berbeda, tapi akan berbeda pada saat mendistribusikan kembali seluruh pendapatan Baitul Mal. Dia tidak setuju dengan kebijakan Sayyidina Umar yang mana tidak mendistribusikan semuanya, gitu kan. Nah, ini tuh Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Maka dari itu pada zaman Ali bin Abi Thalib mendistribusikan semua pendapatan yang ada di Baitul Mal. Oke teman-teman, pembahasan sudah selesai dari pemerintahan pertama Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk berdiskusi. Bagaimana sih perbandingan antara beberapa 4 khalifah ini secara kebijakannya? Kemudian juga faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebijakan tersebut? Yang ketiga, relevansinya. Kebijakan yang bisa diberikan itu relevansi zaman sekarang apa? Apakah sesuai dengan zaman sekarang? Oh, ternyata ada nih gitu. Nah, boleh teman-teman diskusi terlebih dahulu. Jadi perbandingan antara 4 khalifah yang tadi dijelaskan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini, saya akan membandingkan dulu antara pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan pemerintahan Umar bin Khattab. Di mana pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, penegakan zakat, distribusi kekayaan yang merata, bantuan sosial, pengelolaan Baitul Mal secara sederhana. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu ada pembentukan Baitul Mal permanen, reformasi administrasi, sistem pajak atau kharaj jizyah dan usul, kemudian ada tunjangan sosial dan pengawasan pasar. Intinya, di mana faktor yang mempengaruhi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini, di mana yaitu perkembangan pemikiran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipengaruhi oleh faktor politik, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai relevansi pemikiran dari pemikiran ekonomi masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai berikut, yaitu pemikiran ekonomi Khalifah Umar bin Khattab masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan negara, administrasi publik, dan tata kelola pemerintah yang efektif. Ekspansi wilayah yang terjadi pada masa pemerintahannya mendorong lahirnya sistem administrasi yang lebih terstruktur, termasuk pembentukan Baitul Mal secara permanen dan pengelolaan pendapatan negara yang lebih profesional. Demikian Umar dalam membentuk departemen-departemen khusus yang relevan dengan sistem pemerintahan modern karena menunjukkan adanya spesialisasi fungsi pemerintahan. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terorganisasi. Ekonomi Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Penguatan ekonomi negara melalui pengelolaan Baitul Mal, zakat, dan perluasan wilayah. Selanjutnya, pembangunan administrasi dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan masyarakat Islam. Selanjutnya, menjaga persatuan umat melalui standarisasi mushaf Al-Quran dan penguatan institusi pemerintahan. Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu konsep tadi teman-teman sudah mempresentasikan mengenai relevansinya ya, analisisnya sangat baik. Kita lanjut dengan kuisnya Kak Host. Teman-teman sudah masuk ya, silahkan. Oke, kita mulai aja. Ready? Oke. Teman-teman, terima kasih tadi sudah melakukan presentasi analisisnya, kemudian barusan juga sudah melakukan kuis. Kita tarik kesimpulan dari pembahasan hari ini mengenai pemerintahan masa Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib atau Khulafaur Rasyidin, di mana pemikiran dari keempat khalifah ini tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat muslim, kemudian tata kelola yang baik dari segi ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di next pertemuan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita di hari ini maupun di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.